Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, aku saat ini lagi ada di dapur dan aku mau bikin nasi bakar. Jujur ini baru pertama kali buat ya, jadi aku juga masih mencoba nih teman-teman. Untuk berasnya di sini aku pakai 4 cup beras, lalu setelah itu kita cuci bersih. Tadi tempatnya nggak cukup ya karena di mangkuk, akhirnya aku ganti taruh di panci nih teman-teman ketika aku mencuci berasnya. Berasnya sudah selesai dicuci dan sudah aku tiriskan airnya. Kemudian kita masukkan bumbu aromatik ya. Ada daun pandan, daun salam, dan juga serai teman-teman. Lalu kemudian ini aku mau buat air untuk pengganti santannya. Di sini aku menggunakan fiber cream, lalu aku campurkan dengan air hangat. Untuk fiber creamnya di sini tadi aku pakai sekitar 3 sendok makan. Lalu untuk airnya aku pakai 100 ml ya. Kalau teman-teman mau pakai santan instan, bisa pakai 1 buah santan instan aja ukuran 65 ml. Oke teman-teman, lalu setelah itu tinggal kita kasih air, seperti kita mau memasak nasi pada umumnya ya. Ini aku aduk rata teman-teman sebelum kita masak nih. Oh iya, sebelum kita masak di Magicom, pastikan kita kasih garam dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka bisa tambahkan juga untuk kaldu jamur ataupun kaldu bubuk. Untuk beras yang aku pakai kali ini, aku menggunakan beras premium dari berasku SSP Official. Beras premium yang aku pakai adalah cap ikan Koki Hoki. Nah, beras ini harganya sangat ekonomis, teman-teman. Berasnya pulen, tidak berbatu, tidak berkutu, tidak menggunakan bahan pengawet, dan tidak menggunakan bahan pemutih. Jadi, betul-betul alami. Sembari menunggu nasinya matang, di sini aku mau buat ayam rebus. Ayamnya kita rebus, lalu setelah itu tinggal kita suir-suir nanti ya. Dan ini juga aku sedang mempersiapkan bumbu untuk ayamnya teman-teman. Untuk bumbu ayamnya kita akan blender sampai halus teman-teman, dan resepnya aku tulis di dalam video ini ya. Teman-teman, ini nasinya sudah matang, sekarang kita mau coba aduk dulu dan kita lihat hasilnya ya. Nah teman-teman, di sini bisa kita lihat. Kalau untuk hasilnya ini bersih banget ya untuk nasinya. Tidak berkutu, tidak bergabah, dan juga tidak berbatu. Pulen, bersih, alami teman-teman tanpa ada bahan pengawetnya. Jujur aku suka banget ya untuk varian beras dari berasku SSP Official. Karena dia standarnya tuh standar restoran teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk mulai memasak bumbu ayamnya. Bumbu halusnya tinggal kita masukkan ke dalam wok pan, lalu setelah itu kita akan masukkan kunyit bubuk teman-teman, serta juga dengan ketumbar bubuk ya. Lalu kemudian ketika bumbu halusnya sudah wangi, kita tinggal masukkan daun salam, daun jeruk, dengan serai. Kita aduk rata ya teman-teman ya. Oh ya, untuk bumbunya, di sini aku tidak menggunakan cabai sama sekali, dikarenakan aku pengen anak aku juga bisa makan teman-teman. Karena ini pertama kalinya aku buat nasi bakar, jadi dia juga harus ngerasain ya. Oke, ayamnya udah aku suir-suir. Nah, lalu kemudian setelah tadi bumbunya kita aduk rata dan juga sudah mulai wanginya makin semerbak, kita masukkan ayam suwirnya ya teman-teman, kita aduk rata kembali. Lalu kemudian teman-teman kita juga bisa masukkan santan instan ataupun juga kita bisa pakai fiber cream seperti yang aku masukkan di nasi tadi. Ukurannya sama teman-teman di 100 ml
Dan untuk kali ini aku kembali lagi memakai fiber cream ya teman-teman ya. Kemudian setelahnya kita akan bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai kaldu jamur, kalian bisa ganti dengan gula ya. Takarannya bisa disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita aduk rata kembali dan tunggu sampai santannya itu meresap. Jadi kita masak sampai dia kayak agak kering gitu ya, atau airnya itu susut. Sekarang kita sampai di penyelesaian. Nah, kita akan ambil selembar daun pisang, lalu tata nasinya. Lalu setelah itu nanti kita akan taruh ayam suwirnya, taburi kemangi, lalu kita tinggal gulung dan bungkus memanjang ya teman-teman. Jujur buat aku ini susah banget teman-teman, dikarenakan ini baru pertama kalinya aku bikin nasi bakar. Jadi ketika menggulungnya ini benar-benar kesusahan banget ya teman-teman. Aku harus coba beberapa kali, akhirnya tuh aku gulung sambil aku tekan-tekan dulu nih untuk nasinya. Dan akhirnya berhasil ya teman-teman, walaupun harus bersusah payah. Oke, setelah kita rasa berhasil, kita akan sematkan dengan tusuk gigi di ujung kiri dan kanan. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman sampai semua nasi beserta isian dari ayam suwirnya itu habis. Sebetulnya yang endes itu atau yang enak adalah kalau bikin nasi bakar rasanya agak pedes ya atau cukup pedas. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat dan suka rasa pedas dicampur di bumbu halusnya ya teman-teman ya. Nah, tadi seperti yang sudah aku infokan, aku nggak bisa bikin pedas karena anak aku itu masih nggak kuat teman-teman untuk makan pedas. Akhirnya terpaksa kita bikin nasi bakarnya tidak menggunakan cabai sama sekali. Nah, ini ketika tadi menggulungnya, karena nasinya tuh suka keluar-keluar ya. Akhirnya di bagian sisi satunya lagi ya, setelah di ujungnya itu aku sematkan, di ujung satu lagi sebelum disematkan itu aku tekan-tekan dengan sendok teman-teman. Baru deh tuh aku ngerasa agak cukup berhasil. Nah kalau teman-teman mau recook mungkin bisa cari informasi dulu ya di YouTube atau di video-video lain bagaimana cara menggulung untuk membuat nasi bakar. Karena aku jujur bener-bener gak bisa. Dan karena ini mepet waktunya teman-teman aku agak terburu-buru ya. Jadi gue gak sempat nyari tutorialnya. Akhirnya selesai teman-teman dan di sini aku sudah mulai memanggang nasi bakarnya ya. Nah ini ketika kita bakar, kita pastikan aja mau sampai di tingkat kematangan yang seperti apa nih dari si daun pisangnya. Iya, panggangnya dengan api kecil ya teman-teman ya. Dan sebetulnya ini tuh lebih enak kalau disajikan dengan lalapan sama sambal teman-teman. Nah ini aku bolak-balik teman-teman ketika aku rasa di satu sisinya itu dia sudah cukup ya untuk tingkat kematangannya. Lalu kemudian aku balik. Tapi kalau misalkan aku rasa aduh kayaknya masih perlu balik lagi deh, udah aku balik lagi teman-teman. Jadi emang ya sesuai dengan selera ataupun juga kreativitas kita aja sih ketika memanggang ya teman-teman ya. Untuk isiannya sebetulnya teman-teman bisa ganti dengan yang lain ya. Bisa dengan ikan tongkol yang dipedesin dulu, atau bisa dengan cumi yang dipedesin, atau dengan ikan teri misalkan teman-teman, atau dengan udang. Nah, aku sendiri kepikiran ke depannya mungkin aku akan membuat beberapa variasi dari nasi bakar ini terkait dengan isiannya ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian selalu tune in di video-video aku supaya nggak ketinggalan semua variasi dari nasi bakar yang akan aku buat nantinya nih teman-teman. Nah teman-teman, ini udah jadi, udah aku plating satu buah, jadi gimana penampakannya? Cukup lumayan kan ya? Walaupun memang sayangnya sih kurang sambal sama kurang lalapan ya.
Nggak apa-apa, nanti next time aku akan buat yang versi lengkapnya ya. Tapi teman-teman, walaupun hanya dengan bahan-bahan sederhana yang ada di kulkas aja, rasanya tetap endes kok teman-teman. Beras sehat dan enak, ya cap ikan koki hoki. Untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Ini rasanya beneran enak loh teman-teman, kalian wajib cobain ya resep ini. Teman-teman, sebetulnya ketika aku buat nasi bakar tadi itu sudah menjelang sore ya. Setelah suami aku tiba di rumah dari kantor, ini aku beserta suami, anak, dan juga salah satu teman aku, kita berangkat menuju Bogor, teman-teman. Ada salah satu teman dari kantorku dulu ya ketika aku kerja itu meninggal dunia dan disemayamkan di Bogor. Berhubung aku terima kabarnya itu ketika suami aku sudah berangkat menuju ke kantor dan anak aku juga udah sekolah, mau gak mau kita ngelayatnya ketika malam hari ya teman-teman, yaitu setelah suami aku pulang. Sedih banget teman-teman, 8 tahun gak ketemu dan akhirnya ketemu di hari permakamannya. Aku datang juga karena aku dititipkan sama banyak teman-teman kantor yang gak bisa datang. Mereka menyerahkan uang titipan duka ke aku ya teman-teman ya. Jadi karena itu aku datang ke sana dan juga memang aku pengen ketemu yang terakhir kalinya. Lalu kemudian teman-teman aku mampir ke rumah salah satu temen aku juga yang ada di Bogor. Tadi nggak ketemu di rumah duka, lalu kemudian aku susulin ke rumahnya nih teman-teman yang memang ada di Bogor juga. Sama teman-teman 8 tahun gak ketemu dan ini baru pertama kali lagi kita ketemu dalam 8 tahun ini. Jadi aku kejar ke rumahnya ya teman-teman, main sampai jam 10 malam supaya tali silaturahminya itu tetap terjalin. Aku gak pengen lagi nanti seperti kejadian yang sebelumnya ya teman-teman ya, gak sempat ketemu dan nanti malah ada penyesalan. Demikian videonya kali ini teman-teman, semoga bisa cukup bermanfaat. Dan ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon, and bye-bye!